Pak Yogi? Ya udah Pak Yogi buka aja sebagai host, karena sebenarnya yang bisa ngasih host ya host itu sendiri. Pak Dimas gimana Pak Dimas? Pak Dimas panggilan. Dioper ke Pak Dimas Pak Eko. Iya makanya yang bisa ngoper lagi ya Pak Dimas. Oper Pak Dimas. Oper Pak Dimas. Pak Dimas sementara jadi moderator lagi Pak Dimas. Berkaitan dengan jaringan yang Nanti ini cepat saja ya teman-teman ya. Pak Dimas. Panggilan pada Pak Dimas. Game. Ngelek, Bapak Dimas ngelek. Ternyata Bapak Dimas ngelek. Ya Pak Dimas dioper lagi Pak Dimas, hostnya Pak Dimas. Saya udah rekam. Pak Dimas, langsung menyenangkan aja Pak, nanti tertulisnya jadi host Pak, langsung buka aja. Udah malam sih. Gimana Pak Yogi? Nggak bisa Mute ya? mute. Ya nggak apa-apa sih. Si Pak Dimasnya memang nggak ada. Kayak di sini dia. Ini punya Pak Sarwono juga nggak bisa saya mute ini. Oh, kalau nggak ada mic-nya kayaknya dia Belum itu call in. belum login ya. Saya sambil nunggu mungkin 5 menit. Tak Japri nanti Pak Dimas tak Japri. Dengarkah? Oh Pak Dimas Dioper Pak. dioper untuk hostnya ke Pak Yogi aja dulu Pak Dimas, terkait dengan yang koneksinya tidak bersahabat. Dengar suara saya Pak Eko. Dengar, halo Pak Dimas. Halo. Pak Dimas, sementara untuk host silakan diserahkan ke Pak Yogi aja. Nanti jenengan moderator biar lancar. Gitu Pak Dimas. Tahu nggak? Orang ngerti cara Anda jangan-jangan. Klik kanan di nama. Iya, klik kanan di nama. Pakai HP sih. Nah udah. Belum. Halo Pak Eko. Pak Dimas, untuk posisi host silakan diserahkan ke Pak Yogi saja Pak Dimas. Jenengan kayaknya putus-putus sih. Masuk Pak Dimas. Pak Dimas, di manakah kau berada? Masih dengar suara saya Pak Dimas? Dengarkan suara saya Bapak Dimas. Dalam hitungan 3, Bapak Dimas silakan menyerahkan. Malah pindahnya ke Pak Eko. Dia di C. Oke. Udah, tak serahkan Pak Yogi.
serahkan dulu. Yes. Dimulai Pak Yogi, diborong. Bukan pre. Oh, masih ke Pak Dimas. Pak Dimas datang lagi. Pak Dimas datang lagi, jadi masuk ke Pak Dimas lagi. Pak Dimas, halo. Tadi diisi. Pak Dimas. Udah 8 menit ya, Pak Dimas. Pak Dimas dengarkah, Pak Dimas? Halo, saya udah on. Itu sementara hostnya dipegang Pak Yogi saja, Pak Dimas, yang koneksinya lancar. Caranya, iya, host dipegang Pak Yogi aja, Pak Dimas. Jangan moderator aja. Klik kanan di Oh siap. di Pak Yogi terus di host. Jangan PC soalnya ya. Nggak masalah Pak Dimas ya? Gak masalah. Oke, siap. Tapi ya nggak masalah. Silakan posisi hostnya. Papa Ape. Silakan Pak Yogi. Belum. Belum dipindah itu di kanan. Bercanda. Bercanda kau. Bercanda kau ya. Bapak nih Mas, tatap mata saya. Pindahkan host ke Pak Yogi. Pak Yogi, Pak Yogi. Hanya cuma kita bertiga yang on loh. Masuk. Hostnya dipindah ke Pak Yogi, Pak Dimas. Ke namanya Pak Yogi, kemudian change to host. Atau langsung aja wis kalau Pak Dimas masih bisa. Ya wis, hostnya Pak Dimas aja wis, monggo wis. Monggo dimulai Pak Dimas. Teng tong. Mana? Jangan mau jadi host apa mau jadi? Host apa moderator? Ya monggo. Kalau aku kecer dewek. kalau bisa sih ke Pak Yogi aja hostnya. Kalau soalnya Pak Dimas kan putus-putus. Kawan bareng yuk, rekam bareng yuk. Keker dewek wong asrin do. Untuk lah kasih. Udah, intinya kan kalau moderator aku udah ngantongin 2 moderator loh. Ya nggak apa-apa ya betul. Nanti hostnya nanti kalau Pak Yogi kita cari koneksi yang baik. 2 host, 2 presenter, 6 kali absen. Iya. Benar ya kalau nggak salah susunannya gitu ya? Iya. Itu hostnya kan masih dipegang Pak Dimas. Diserahkan ke Pak Yogi. Klik kanan di nama Pak Yogi terus change to host. Itu yang pegang masih jenengan. Yang bisa ganti cuma host. Bro. Tatap mata saya. Hostnya dipindah. Hostnya dipindah. Ini mumpung yang online sebenarnya cuma kita ya. Yang lain nggak tahu. Tapi nggak terlalu glow. Yang paling glow ya pakai Gatsby atau Breeze ya untuk dulu minyak rambut. Kita juga bisa finishing dengan cat ya, cat pilok netral. Nah, di sini pilok netralnya berarti tanpa warna ya, yang transparan. Nah,
Kalau udah disemprot pakai cat ini, dia akan lebih kuat ya, karena cat pilok netral melapisi ya, melapisi sekaligus melindungi. Seperti itu. Ya, kita juga bisa membuat selain foto ya, tadi kan foto ukurannya agak besar ya. Sebenarnya kecil-kecil itu kita bisa bikin gantungan kunci nama, gantungan kunci tulisan, seperti itu. Saya pernah, jadi sebenarnya materi ini pernah saya kasih ke anak didik ya, murid di pelajaran PKWU ya. Ya alhamdulillah satu piece itu 5.000 anak-anak jual. Nah kalau dibilang modal paling saya beli kayu sekilo 3.000 ya. Sekilo 3.000 mungkin jadi 300 piece ya. Berarti berapa? 100 ya, 10 rupiah. 10 rupiah per kayu ya, per item yang ukurannya 5x3 ya, 5x3 cm. Kecil memang. Kemudian beli kantungan kuncinya 300. Jadi total mungkin 600 ke 700 ya. BEP-nya atau ongkos produksinya katakanlah 1.000 lah, katakan 1.000. Saya bilang ke anak-anak BEP itu 1.000. Nah, tapi dijual 5.000 laris manis seperti itu, karena memang masih langka ya, masih unik ya untuk cetak foto di kayu. Hasilnya juga hampir mirip dengan cetakan pabrik ya, asal kita untuk mengulpasnya hati-hati seperti itu. Ya memang karena ini dicetak pakai print, sama saja kayak cetakan pabrik. Oke, selesai materi dari saya. Nanti bisa dilanjut sesi tanya jawab ya. Barangkali ada Bapak Ibu yang tertarik. Karena sebenarnya udah bisnis baru ya, bisa untuk bisnis. Apa untuk misalkan ada yang ngajar prakarya dan kewirausahaan, ini temanya adalah memanfaatkan barang limbah. Itu bisa pakai ini, jadi benar-benar barang limbah ya, bukan pengalaman bikin tas pakai kopi itu ya, bungkus kopi itu malah pemanfaatan limbahnya kurang. Kenapa? Karena mayoritas anak nggak mau nyari kopi di limbah, kebanyakan malah beli kopi baru dibuang isinya hanya untuk pelajaran kewirausahaan atau prakarya. Itu kan nggak masuk untuk nilai ekonomisnya. Seperti itu. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembicaraan dari Bapak Eko Prasetyo Adisona Komputer. Sebenarnya malah sudah banyak yang tanya Pak Eko. Itu bisa silahkan langsung. Pertama dari Bu Nung, kriteria kayu yang bagaimana yang bisa digunakan? Apakah semua kayu bisa atau ada kayu terbaik untuk dijadikan bahan cetak foto? Oke, terima kasih dari Nanti dijawab dulu. Ibu Nung nggih. Oke, jadi sebenarnya udah tak bahas di awal tadi Bu. Jadi sebenarnya semua kayu bisa ya, semua kayu bisa. Hanya saja kita prioritaskan itu kayu-kayu yang permukaannya halus gitu ya. Kemudian diprioritaskan juga yang permukaannya warna dasarnya putih gitu. Kenapa? Karena foto atau gambar itu nggak ada tinta putih gitu ya. Foto printer atau tinta printer itu nggak ada tinta putih. Jadi misalkan kita pakai baju putih tuh, ya mau dicetak. Nah, baju putih adalah warna dari dasar kayunya. Kalau kayunya nggak putih ya nanti baju putihnya jadi coklat. Hasilnya warnanya nggak akan hidup, gitu ya. Jadi semua kayu bisa, tapi ya kalau bisa yang dasarnya putih. Kemudian semua kayu juga bisa, tapi kalau bisa cari kayu yang agak kuat. Kenapa? Saya pernah coba di triplek ya, kebetulan karena pemanfaatan limbah gitu ya. Saya pakai triplek
hasilnya bagus, tapi mudah patah. Paling itu untuk hasil cetakannya sama aja pakai kayu apapun. Hanya saja di warna kalau pakai kayu non putih dia akan hidup seperti itu. Tinggal keawetannya aja. Kalau pakai kayu yang rapuh dia akan kurang awet. Seperti itu, Bu Nung. Ada jawaban lagi dari Bu Nung. Oke, Mas Eko. Oke. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Bu Rosi. Pak Eko, ini materinya menarik sekali Bapak, bisa untuk keterampilan peserta didik mabul KWU atau PKK. Bagaimana langkah-langkah awal setelah bahan-bahan sudah dibeli? Jika ini masih awam Bapak, maksudnya mungkin dari masuk ke gambarnya, apakah kita ngedit gambar pakai Photoshop atau pakai aplikasi apa, mungkin begitu ya, mungkin Bu Rosi ya. Gue Pak Eko. Oke, jadi kebetulan ini juga materi ini pernah saya sampaikan ya. Jadi saya pernah ngajar di materi PKK ya atau PKWU ya. Jadi mengena banget. Kenapa mengena banget? Karena sampai anak jual dan profit yang seperti saya ngomong ya. Bahan paling cuman 1.000 ya, 1.000 rupiah katakanlah. Dijual anak-anak itu 5.000. Nah, profitnya itu jelas gitu ya. Dan ini benar-benar pemanfaatan barang limbah. Karena saya beli kayu itu di kayu limbah ya. Sekarang banyak ya yang toko-toko kayu limbah yang kilonan ya. Kemudian kalau saya sih ngajarnya kebetulan di AMM dan TKJ ya. Nah, anak-anak TKJ itu desain itu zero gitu ya. Jadi yang udah sih desain dari yang pesan atau cukup simple, nama aja. Kalau nama mungkin kan semua siswa bisa ya, nama atau foto. Kalau foto nggak usah diedit kan, foto udah dari itu, dari yang mau pesan. Seperti itu mungkin. Gimana Bu? Siapa tadi Pak yang nanya? Dari Bu Rosi. Iya, seperti itu. Memang udah tak pakai untuk KWU ya. Media kan. Ampun. Monggo dari Pak Eko. Oke, terima kasih Pak Yogi. Jadi kesimpulan untuk pembahasan kita kali ini adalah jadi intinya kita bisa mencetak foto di kayu ya. Jadi kreativitas itu tidak terbatas gitu ya. Juga nilai kreativitas itu ada nilai jualnya seperti itu. Jadi benda sederhana jika kita ubah menjadi sesuatu yang baru, tentu akan menghasilkan nilai ekonomi yang lebih seperti itu. Jadi saya sih berharap dari teman-teman ada yang tertarik, kemudian yuk kita bareng-bareng gitu, atau misalkan kebetulan dari rekan guru hebat ada yang ngajar PKK bisa dipakai, karena saya udah pakai sendiri ya, atau udah mempraktekannya sendiri. Anak-anak akan lebih antusias karena ini sesuatu yang baru, walaupun di dunia desain ini udah lama ya, udah lama banget. Saya mengenal ini udah lama banget. Sebenarnya udah sampai ke tahap cetak di keramik dan di itu muk, tapi ya ini aja dulu yang murah seperti itu. Intinya berkreatif lah seperti itu Pak Yogi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Yogi. Pak Yogi. Ya Allah, ternyata mic saya belum tak menyalakan. Saya sudah ngomong dari tadi Pak Eko. Silakan. Oke, matur suwun. Saya sudah ngomong banyak sekali tadi malah, ya Allah. Geng, matur suwun Pak Eko atas penyampaiannya, dan mungkin begitu Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Dari saya selaku moderator menyampaikan permohonan maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian kita. Kita tutup ini dengan kami kembalikan kepada Bapak host dari Bapak Tuas Pati Sarjana Komputer. Kepada beliau kami kembalikan, persilakan. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Monggo Pak Dimas tutup
Lost statement ya. Sebelum ditutup rekor sesi 4 ini. Halo Pak Eko, monitor. Iya, halo. Closing Pak Dimas, closing. Jangan lupa absen. Closing Pak Dimas, di closing. Monitor. Iya, monitor, printer, monitor. Di season 4 ini ada absen lagi nggak? Ada, udah di share tadi Bapak Yogi. Silakan absen. Oh, ya siap. Belum diisi. Sudah, bisa langsung ditutup. Ya, tutup. Siap. Oke. Terima kasih Bapak Ibu hebat yang sudah menyimak dari jam 19 sampai sekarang jam 20.59, pas hampir 2 jam. Semoga semua materi dari sesi 3 dan sesi 4 bisa bermanfaat di pembelajaran, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Amin. Saya selaku host Bayu Ruspati, sarjana komputer, dan moderator Bapak Agung Prayogi, sarjana komputer, dan presenter yang super hebat Bapak Eko Prasetyo, sarjana komputer, mohon undur. Semoga malam ini menjadi malam yang berkah, kita bisa beristirahat dan besok bisa melanjutkan aktivitas seperti biasa dengan sehat. Amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Share linknya di mana Pak Eko? Halo Pak Yogi. Apa? Apa Pak Dimas? Masuk Pak Dimas. Link absennya. Itu pakai gg.gg absen Eko 2. Linknya itu aja. Eko 2. Absen Eko 2. Tadi Eko 1 ya, Eko 2. Tak off kan dulu rack-nya.